Setiap orang punya nikmat, punya keistimewaan, kinerjanya bagus di kantor tuh orang baik, kinerjanya jujur, hebat, cepat naik menanjak karenanya memang jujur, bagus, kinerjanya bagus, etos kerjanya baik pokoknya. Lalu naik, nah itu pasti ada mehiri itu. Pasti ada mehiri, pasti ada hiri. Minimal dimuntung, bahkan kalau sudah ada hiri itu bisa nyawa dan lain sebagainya. Kadang-kadang terang terus terang, kadang-kadang terus terang melalui jalan macam-macam, maka disuruh kita memelihara diri kita. Termasuk jangan tapi betampai. Dulu Pak B.J. Habibie waktu di Jerman, pepadanya bersembunyian aja, menjaga benar tuh anunya. Waktu di Jerman ada di mana ulun baca sempat bukunya waktu masih sanawiyah bahari. Bubuhannya aja anuan kada tapi tampai benar. Padahal tuh kan waktu itu memang hebat sudah si Den. Nah hati-hati. Kemudian secara zahir itu, yang batin kita jaga. Misalnya waktu hendak guring disuruh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, bacaan sederhana. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kenapa dibaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali? Nabi kita menyuruh siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ujar Nabi, 1, kada bakalan diganggu setan. Nah itu yang setan itu kan ya bubuhannya menggunakan dukun, menggunakan itu, kada bakalan. 2, orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur tidak bakalan mati mendadak. Yang ketiga, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali di mana inya tidur di rumahnya, maka di dalam rumah itu tidak bakalan kecurian. Artinya ujar Abah Guru Sekumpul, maling kada baliur hendak ke rumah itu. Nah, kada baliur artinya jangankan mau mencuri, berniat aja kada ada hakun ke rumah itu. Kenapa? Di rumah itu ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa gerang Bismillahirrahmanirrahim itu? Itu bacaan luar biasa. Cari sana, cari sini, cari situ. Padahal itu Bismillahirrahmanirrahim, bacaan luar biasa tuh. Cuma orang kan terlindung. Orang kan kadang-kadang mencari yang ini kalau kada padahal itu tuh bacaan Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Ujar guru, Bismillahirrahmanirrahim ini aja orang serba bisa. Berjalan di Banyugin bisa Bismillahirrahmanirrahim. Sekalinya ribut orang di kampung. Si Nanang itu kawak menyeberang sungai bolak-balik. Takajut juga gurunya yang guru ini. Si Den bepandir kayak itu aja. Ujar sing dengan Bismillahirrahmanirrahim ini berjalan di Banyugin bisa orang jar. Sekalinya si Nanang diamalkannya bisa berjalan, yakin si Den. Sekalinya guru ini tahu, rupanya guru ini pandernya aja. Coba si Den, tinggalam si Den, kelihatan bolang si Den tertinggal di atas. Ujar dalam hati si Den, Nanang aja yang murid kok bisa, apalagi aku yang beri amalan. Nanang lain, pian lain, memang pian balikan amalan, tapi lain apa? Lain kisahnya aja. Tinggalam si Den. Ujar Nanang, kenapa pian tinggalam guru, jar? Aku belum mandi tadi, jar. Padahal dasaran sing kada mau kalah. Aku belum mandi, jar. Nah, itu hebat juga si Den. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim atau ayat kursi dibaca untuk orang yang mengganggu tadi dalam baca. Baik mengganggu harta kita, baca ayat kursi. Anak kita, misalnya anak kita ada di Jawa, nah di lingkup tutupi pakai ayat kursi, dilindungi, dibungkus, ya. Apa itu diperisai, nah. Nang kayak aja kalau di apa itu di sponsor obat itu, makan obat, ada pelindungnya. Kalau itu kayak ini dasar bujur Allahullah. Jadi kita bayangkan tuh
anak kita atau kebun kita atau rumah kita atau duit kita. Kita ada di manakah mano berinvestasi di hulu mahakamna baca atau anak kita ada di Jawa atau ada di Mesir atau ada di mana baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, sudah terputar. Azim tertutup. Itu di An-Nawadir ada kitabnya ulun bisi dulu belajar on guru Sukri. Di An-Nawadir itu orang ini bisi sapi, bisi ternak di bawah rumah. Dibacainya kandangnya itu dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Teguringnya kan belum tuntung anunya tuh. Belum tuntung, belum selesai. Masuk maling. Begitu maling masuk mungkin membuka-buka anu takelapinya lagi, terbangun lagi. Wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladzi yashfa'u. Tutup. Maling sampai siang malingnya kada kawa keluar. Nah itu dikunci dengan ayat kursi. Yang diajarkan Nabi dengan Siti Aisyah ada juga Nabi itu yang melingkupi. Yang Siti Aisyah melajari Rasulullah melajari Siti Aisyah. Nah, ayat kursi tangan dikeinikan kayak kita berdoa. Baru baca ayat kursi selesai wahwal aliyul azim sampai wahwal aliyul azim diludahi anu nih tangan nih, ludahnya jangan yang berdahak tuh, ludah tempias saja. Hanya goy nah sapu kayak ini bebinian perlu benar nih anak pian anak kita tuh perlu. Nah ini kan apa lah ayat kursi digosok kayak ini. Habis digosok hanya kepala dulu. Nah kepala muha seluruh badan gitu ya. Nah sudah Insya Allah pasti kada bakalan tergoda. Kalau mimpi di sasahian, amun mimpi di sasahian tu aja itu kecil benar insya Allah. Ini nah datunya, kan datu jin yang jahat itu dikirim bubuhannya. Iya kada kawa, kada ada apa-apanya. Kenapa? Allah Ta'ala yang melindungi. Allah Ta'ala naumul lahu ma fis samawati. Allah Ta'ala kada uyuh memelihara alam semesta, apalagi hantu jin yang itu aja. Allah Ta'ala lain kita, mun kita kada ada apa-apanya dengan jin itu. Kalau pang kita merasa hebat dengan jin itu, mana kawa mengalahkan jin kita? Mana bisa mengalahkan jin? Inya melihat kita yarona huwa wa qabilu min haitsu la narah. Inya melihat kawal-kawalnya lagi banyak. Kita sorangan mana kawa. Jadi siapa kalau mengalahkannya? Minta tolongan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya? Baca ayatnya, minta tolong. Bukan kita yang hebat, amun kita merasa iya kada mampan Allahu la inya tuh. Kenapa? Inya pang baisi lain Allah Ta'ala. Ya kalau tuh mana ada fungsinya? Kada bisa menggunakan senjata. Senjatanya senjata kaliber apa itu? Serba otomatis, inya kada bisa. Nah, kamu ya tapi kada kena sasaran. Hantunya pintar pas ada ini orang minta perlindungan Allah. Kalau kayak itu jar biar kada bacaan ayat gin kada apa-apa jo. Bujur biar kada bacaan ayat, asal hati kamu bujur kayak itu. Cuma kita tetap syariat bacaan ayat tadi ya kalau tetap dengan Allah biar kamu bacaan nang itu amun ikam marasa pujungan tetap kada kawa tembus. Nah itu yang kesahan tadi itu kullu nikmatin mahsud, setiap orang punya nikmat pasti dihirii orang. Was sadaqatu muhassinul amwal,
Sedekah itu memelihara harta. Sedekah memelihara harta. Mun pelit rancak orang sugih pelit hartanya habis kada jadi pahala bertambah kada pelit ini aja nyaman pelit nama opang apalagi kada pernah ke majelis taklim kesian semalaman nyaman kalau kita nih ada alhamdulillah bukan untuk sombong bang bersyukur lawan Allah Ta'ala supaya bertambah nikmatnya syukur benar kita nih ada jua begawinya ada jua mainnya, ada jua mau unjunnya, ada jua bakakawalan, ada jua ke majelis taklim sembahyangnya ada. Ya harus ada yang itu nih kada. Buju bercari duit 24 jam, ketemu jam 6 ketemu jam 6 pulang. Itu aja berputar sampai ya tuh. Kalau pasar atau kantor, pasar rumah. Pasar rumah. Jadi di pasar mulai besukan sampai sore, malam menghitung duit. Ya, malam menghitung duit, makan, behera, bangun besok behera terus kena. Malam besukan sampai malam. Kada ada sembahyangnya, antik juga manusia. Kada menghina kada, cuma mengingatakan supaya tahu bubuhannya. Mengingatakan kada ada sembahyangnya lalu beribadatnya kada ada interaksi dengan manusia kada ada bujur-bujur dengan harta aja spesialnya ya bungul minta maaf bukan maksud menyambat bungul itu supaya sadar berataan kita jangan itu aja jangan sibuk mencari sangu dunia aja perlu juga kalau sangu akhirat bujur-bujur itu aja dicari guru kapuh nih guru Muhammad Ridwan ada memberikan amsal memberikan perumpamaan guru kapuh kan orang alim itu orang soleh meninggal kita bacakan Fatihah lah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ulun kada pernah bertemu dengan guru kapuh itu tapi mendengar ngarannya itu inya kerasaan walung kada pernah baga guru kapuh jar hati tak itu nah arti itu hati model senang kayak itu termasuk guru Ardi guru kapuh kada sampat ulun ketemu semua itu kada sampat meninggal guru Ardi meninggal di Palangka sana guru Ardi di dalam hutan guru Ardi itu banyak orang itu hebat guru itu yang bisa awaksin bisa banyak tapi bukan pujungan itu dan itu kada kisah dasar asli itu asli guru kapuh orangnya tawadhu bagus nah guru kapuh ada bakisah Jasidin kita melihat videonya pang Jasidin diumpamakan ada orang nih kayak apa orang bisi kawal bertiga orang nih nah bisi kawal 3 orang seseorang punya teman 3 orang lalu orang ini mau diadili ke pengadilan yang punya teman bertiga teman setia bertiga teman lalu teman ini diajaklah ke pengadilan satu teman ini yang satunya aku kada kawa tulak ke pengadilan apakah alasannya ya alasan pokoknya kada kawa tulak sampai di rumah aja yang seikungnya tinggal berdua yang satunya begitu di depan pengadilan aku sampai di sini aja di luar kada tahan aku melihat ikam kada tahan aku masih alasannya apa juga tinggal yang satu sampai masuk ke dalam pengadilan yang satu ini akan membela ku bela ikam apa aja di dalam situ ku bela ikam sampai habis-habisan ku bela untuk menyelamatkan ikam di dalam pengadilan. Nah itu jarano kurang lebih kayak itu tuh lah. Amun kurangnya banyak kurangnya penjelasannya nih. Jadi aja guru kapuh. Nah yang bertinggal yang di rumah tadi ya harta kita. Nya 3 macam. Harta kita mana mau 4
Mun kita nih di mati sudah, harta kita tinggal di rumah. Itu yang diurusi lah, yang kada kau membela kita. Itu karena kau membela kalau kita jadikan akhirat membela. Yang kedua, yang sampai depan pengadilan itu keluarga kita, bini kita, anak kita, cucu kita berataan sampai luar pengadilan aja. Ibaratnya ke kuburan, mana ada anak bini mau umpat masuk ke kubur sampai situ. Nah, ya pada cinta hidup sehidup semati, bujur cinta sehidup aja sampai mati. Jadi semati itu kada bukan semati sampai ke kubur, sampai mati habis sudah. Nah, yang ketiga tadi kawal yang setia yaitu amal ibadah. Nah, amal ibadah itu yang membela. Jadi yang kawal yang pertama yang dunia tadi, harta tadi, itu bisa jadikan kawal yang membela. Kayak apa caranya? Dititipkan ke anak yatim, dititipkan ke dingsanak kita yang susah-susah. Ada kalau dingsanak kita yang ngalih, sepupu kita, paman kita, dingsanak abah, itu kan tetangga kita. Hanyar masjid, hanyar pondok, duit tadi berlebih, jangan sampai terlalu banyak ditinggal. Dihabiskan supaya jadi pembela kita di akhirat. Ini kada kasihan bujur-bujur harta aja, bujur-bujur nang kaya dunia ini tempat pertambatannya, pelabuhannya terakhir. Nang kaya di dunia ini anak bujur-bujur, ya Allah mudahan diberi anu kasihan. Untung masih ada syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Untungnya masih sadar bahwa ini beragama Islam. Untung itu aja Bang. Kalau murtad kada Bang. Cuma kalau kelakuan persis orang kafir kada ada beda-bedanya. Kenapa kada ada sembahyangnya? Apa bedanya? Ya kalau ini orang nih kalau kada sembahyang kada membaca Quran, bisa aja membaca Quran cuma kada pernah membaca, tahu aja baca surat, untungnya kada lebih senang nyambati orang. Apalagi membaca Quran kada tahu lalu maginnya kada tahu lah. Bisa membaca Quran tapi seumuran kada pernah dia akun mau otak-atik HP antik juga. Cobanya HP-nya itu ceramah Habib Nopel kah, Buya Yahya kah, Habib Segap kah, atau Habib Taufik kah, Pasuruan, selamat aja. Ini kada. Yang dilihat demo, yang dilihat fitnah-fitnah, hoax, apa macam-macam tuh yang beributan. Yang dilihat orang bahantaman orang divaksin gagal mati berlima itu menyakiti hati pulang. Yang dilihat itu mengaji kaset mengaji kada dilihatinnya, itu aja spesial. Gawian seharian dunia aja terputar situ ya. Kayak apa anda jadi? Sedangkan orang yang behimat aja takutan repot. Ini akhirat. Orang mencari akhirat. Coba kita lihat. Mungkin kalau orang begawi kantor tapi kelihatan lah uyuh fisiknya tuh. Ayo yang itu tapi sesuai aja ininya nah tanggung jawabnya itu di sininya nah yang uyuh itu lebih berat sebenarnya daripada orang yang berpikulan. Nah kita lihat Bang, coba kita lihat bubuhannya kita mau uji lihat Bang. Nah kayak apa sulitnya orang mencari duit itu ya. Kita lihat kalau orang memindahkan batu ke terak, kemudian teraknya antar lagi, menurunkan lagi, dilihat Pang tuh nah uyuhnya menaik nah beribadah itu dunia, apalagi untuk akhirat memang harus uyuh itu batin kita, nafsu kita sebujurnya untuk beribadah, nafsu yang keuyuhan. Kalau ibadahnya kan terlalu juga nafsu kita yang uyuh. Nah, kenapa nafsu kita uyuh? Karena batin kita tidak kuat, nurnya tidak bersinar, tidak bercahaya. Maka dengan nur kuat, nur kita kuat, batin kita kuat, memperkuat lagi percaya kepada hari kiamat. Ya kalau itu rukun iman yang kelima,
percaya kepada hari kiamat. Nah, hanya percaya, dengan percaya kepada hari kiamat diperkuat, dimantapkan percaya kepada hari kiamat bahwa ada kehidupan sesudah matinya kita, karena kehidupan yang sebenarnya apabila manusia itu mati, maka itulah waktu itu terjaga, sadar dengan sebenarnya. Nah, ada kehidupan itu, maka untuk meningkatkan yang itu kita harus meningkatkan juga percaya kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu ada dihadapi, bakalan bujur-bujur ada. Nah, kalau bujur-bujur ada kayak itu, lalu mau kesadaran, timbul kesadaran tentang akhirat tadi, timbul kesadaran tentang akhirat. 10 menit lagi. Isyraq jam berapa? Di situ adalah suruknya. Ada situlah tulisan suruk Pak Pere. Adalah. Berapa? Jam 6 lewat 10. Itu suruk. Amun suruk jam 6 lewat 10 kada boleh langsung sembahyang. Karena itu masih proses. Jadi suruk itu matahari terbit. Kalau isyraq setelah proses, jadi proses jam 6 lewat 10 itu masih berada, jam 6 masih berada matahari masih proses. Jadi begitu jam 6 lewat, jadi 1 derajat dinaikkan di atas ufuk, berarti 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau di matahari, karena tiap hari relatif sama, berarti kada sama kan? Relatif sama berarti kada sama. Nah, berarti ada setiap 4 hari sekali berubah itu satu menit kah atau berubahnya. Nah, jadi kalau catatan suruk itu jam 6 lewat 10, maka sembahyang isyraqnya jam 6 lewat 14. Naikkan dulu karena waktu itu waktu yang dilarang sembahyang, kada terlalu lawas juga mahadang. Nah, 4 menit jam 6 lewat 10 suruknya, terbitnya 4 menit setelah itu baru boleh sembahyang ya. Kalau jadi jam 6 lewat 14. Kemudian 4 derajat setelah terbit itu, maka itu namanya wasuklah waktu duha. 4 derajat setelah terbit masuk waktu duha. Nah, waktu duha itu 4 derajat. Tadi kan suruk 4 derajat setelah suruk 1 derajat. Berarti 1 derajat 4 menit. 4 menit setelah suruk, setelah terbit, maka jam 6 lewat 10. Ditambah 12 menit lagi, 12 menit kemudian, nah itu masuklah waktu duha. Jadi jam 6 lewat 20 jam 6 lewat 14 ditambah 12, jam 6 lewat 26 menit masuk waktu duha. Dibulatkan jam 6:30 aman. Jam 6 lewat, tapi mau anak pas kada apa-apa. Jam 6 lewat 26 menit itu masuk waktu duha. Artinya kalau sempian hendak sembahyang, misalnya sembahyang Id, ya, sembahyang Id 2 hari raya, lihat aja waktunya itu. Boleh aja jam 6:30 tuh, boleh sudah sembahyang. Mau anak badadas, ayo sembahyang 6:30 untuk waktu kita di sini. Kalau di Jawa sungsung lagi. Ulun dulu orang sudah tuntungan hanya ulun datang biasa jam 7. Sekalinya bubuannya jam 6:30, jam 6 sudah mulai, karena jamnya kan ulun karena kita menghitung 1 jam, padahal ada 1 jam perbedaan itu, perbedaan waktu sholat itu. Perbedaan waktu sholat di waktu Indonesia Tengah, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur. Perbedaannya itu perbedaan wilayah, bukan perbedaan waktu sholat, ya kan? Waktu sholat kalau dihitung waktu sholat mepet itu. Ayo buktinya, Marabahan itu daerah Indonesia Barat.
Nah, kita tengah kalsel, tengah basabelahan. Ayo, kalau menunggu sejam lagi ya basabelahan. Jadi itu berdasarkan wilayah, pembagian wilayah tadi, jam tadi. Nah, itu karena setengah jaman anunya itu kayak itu anunya. Jadi sedekah tuhassinul amwali. Tuhassinul amwala ini. Sedekah ini memelihara atau jadi benteng bagi harta. Ruwiya an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfikan khalafan wa mumsikan talafan wa unzila fi dzalikal Qur'an fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang kita baca tadi ayatnya. Jadi sedekah itu menjadi benteng, membentengi harta kita. Diriwayatkan dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah daripada satu hari yang matahari tenggelam di dalam hari itu, pada hari itu akan mataharinya illa wa malakani, kecuali waktu itu dua malaikat menyeru berdoa, dua malaikat. Jadi setiap hari itu malaikat ketika matahari sudah tenggelam, ketika menjelang tenggelam sampai tenggelamnya malaikat berdoa, Allahumma ya Allah a'ti munfiqan, anugerahi, beri rezeki orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan dananya, khalapan, gantiannya, ya Allah beri gantian orang yang mengeluarkan duitnya, khalafan, gantian, wa mumsikan talafan, ya Allah hilangakan duit orang yang pelit. Mumsik itu menahani, petinju juara abadi. Petinju ini terus petinju, artinya engkena kada titik banyu aja kada mau titik, hebatnya orang tuh sakingan pelitnya itu. Mumsikan talapan. Wa unzila fi dzalika al-Qur'ana, dan masalah itu ada diturunkan dalam Al-Quran. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, saddaqa dan inya bujur, bil husna dan inya percaya dengan husna yang baik, fasanuyassirul yusra, kami mudahkan urusannya, kami berikan jalan yang mudah. Apalagi ini parak sudah Kamis itu Asyura. Pertama, hadis riwayat dari siapa tuh yuk? Ada di mana itu, di Fawaidul Mukhtarah. Ujar sahabat dari Nabi, barang siapa yang meluas-luaskan rezekinya untuk anaknya, bininya di hari Asyura, hari Kamis, hari Asyura, di hari itunya terbanyak memberi bininya daripada hari biasa, maka akan diluaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Ujar Ibnu Uyainah itu bepada, jarrabna hadza, kami coba sudah khamsina au sittina sana, aku sudah membuktikan 60 kali, 60 tahun atau mun kada salah 50 tahun jasidin. Wajadna kadzalik, bujur jasidin. Sidin mencobakan
Ibnu Uyainah, ulama besar itu, orang yang menapakahi anak bininya terbanyak daripada hari-hari yang lain. Artinya kayak ini, kalau aja duit kita nih, duit pian nih, di berangkas ada 50 juta, di bank itu di berangkas di rumah, di banknya 0,5 M. Nah itu banyak banget duit itu. Jangan disimpan nih, di hari itu bawai bini, nukar mobil kalau perlu, kada apa-apa. Kalau perlu tukarkan cincin, tukarkan gelang. Nah ini di hari supaya banyak. Bujur serius nih, kalau ada duitnya jangan kada dibanyaki. Nah ini duit belanja berapa tiap hari? 500.000 tiap hari belanja. Nah ini 5 juta aku bari hari ini 10 kali lipatnya. Duitnya banyak banget sih Den. Jangan disimpan nih. Bari gesen bini juga. Nah ini emas ku tukarkan ikam anak. Nah ini anaknya semuanya dibarinya. Amun ada. Ya, amun ada. Amun ada bini disenangi. Nah bini pang juga. Bini kita bini kita dengan keluarganya bebari juga, masing-masing saring maka ekonomi itu roda ekonomi jalan. Dan itu disarankan saudara Al-Habib Abdullah bin Alwi, yaitu Habib Hamid itu datang ke Masjid Ba'alawi di Hadramaut. Sidin mendengar cerita tentang keutamaan hari Asyura, bersedekah di hari Asyura. Itu bersedekah kepada keluarga, Sidin bersedekah secara umum. Cepat-cepat Sidin pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, kadada duit, kadada apa-apa, kadada baras, kadada makanan, kadada yang hendak diberiakan. Akhirnya kayak apa? Ujar Sidin, buka Sidin baju, cari Sidin baju-baju. Mamanya adakah baju? Anak-anak berataan, ayo kumpul baju, kita kada bisi duit, baju Pak bariakan, tuh yang kada bisi duit. Tuh, terus ada seorang laki-laki di masjid sedang sholat subuh pada hari Asyura itu. Serang subuh, laki-laki ini orang susah, kasihan, bisi baju ini kada ada bisi baju. Baju di awak aja ada, baju di awak, baju di badan aja ada. Baju selembar di awak ada. Lalu sembahyanglah di masjid Amru bin As di Mesir. Setelah sembahyang, rupanya Sidin duduk-duduk kayak apa sembahyang, datang menghampiri perempuan. Artinya kayak ini, a'tini syai'an lillah. Lillahi ta'ala. Nah ikam bisakah memberi aku apa aja? Bari aku, ujar babina, asta'inu bihi auladi. Pemberian ikam ini kena ulun gunakan, pemberian pian ini ulun gunakan untuk membantu anak ulun yang di rumah nih. Rupanya banyak anak babina nih minta tolong. Yang diminta tolong ini orang yang kada bisa apa-apa, cuma bisi baju selembar aja. Bisi baju selembar. Lalu bulik asta'inu bihi, minta tolong apa aja yang penting bisa pertolongan ikpian ini, pemberian sempian ini bisa menolongi anak ulun di rumah. Ujar yang kada bisi apa-apa, hansupan kita. Kalau aku kada ada juga kada. Oke jarnya, ayo umpati ulun ke rumah. Diumpati bibinan tuh ke rumah so anak mbari kan. Dibukanya bajunya, tapi di dalam halangi stumat jar, tutupnya lawang. Buka baju, dibuka baju, cek buka baju, diserahkanlah baju itu. Ini kan lawang, ya kalau tuh biasa bebinanya sebelah lawang. Nah bebinanya sebelah sini kan di lawang, nih lawang tertutup lawang, kalau dibuka sedikit, ini kayak itu kan. So kan ada baju lagi, min syikil bab jar, diberikan dari higa lawang itu bariakan, diambil bebinian itu. Apa ujar bebinian itu? Albasakallahu bihulalil jannah. Mudahan Allah Ta'ala memberikan pian pakaian dengan pakaian perhiasan dari surga.
Mimpi malamnya orang itu. Habis membari, mimpi malam yang membari tadi. Mimpi ketemu bidadari. Imbah ketemu bidadari itu, bidadari membawa at-tufah, membawa apel, dibuka apel itu sekali banyak perhiasan di dalam apel itu. Dan baunya semerbak harum, nyaman benar baunya itu. Di dalam rumahnya bermimpi itu, di dalam mimpi mencium bau harum. Langsung di dalam mimpi itu, man antik, siapa ikam? Ditakuni bebinian yang cantik jelita itu, ana Asyura, ulun ini Asyura, zaujatuka fil jannah, bini pian karena di dalam surga. Jadi bini pian di dalam surga. Mendengar jadi bini terbangun, rupanya kehimungan baudu, berarti ini wali Allah Ta'ala yang ini orang nih, lain orang sembarangan. Mana kau melakukan unjuk baju itu, mahal loh baju itu, walaupun mahal bagi dia kan, karena bisa apa-apa. Mau langsung baudu, berarti wali Allah Ta'ala. Baudu, sembahyang 2 rakaat. Setelah sembahyang 2 rakaat, Allahumma inkana zaujati hadhi haqqan faqbidni, ya Allah, amun bujur bini ulun tuh cagarannya di dalam surga, artinya bakalan masuk surga kan, maka kada apa-apa ya Allah, matikan aja ulun, matikan aja. Lalu fastajaballahu, maka Allah Ta'ala memperkenankan permohonannya, mata halan, mati ketika itu juga masuk surganya. Kita kan sampai saya itu jangan mengambil kisah matinya, kita mengambil kisah kepemurahannya itu. Nah, di bulan Asyura mengambil berkah hari Asyura. Terakhir kisahnya ini hari Asyura, karena hari Kamis kena ini hari Asyura. Jadi dulu ada juga orang susah, orang fakir datang kepada kodi orang Islam, sugih pada orangnya. Pokoknya kodi paling sugih, minta aja duitnya beratus miliar, datanglah kepada kodi itu. Kada langsung minta, mudahan Allah Ta'ala memuliakan kodi, memuliakan hakim. Kodi itu hakim, mudahan Allah Ta'ala muliakan hakim ini. Wahai hakim, ulun ini berisi tanggungan banyak dengan tapi bukan pengemis lah, bukan pengemis itu ada kalau pengemis yang dijadikan profesi, maksud ulun itu halal aja pang, cuma tercela. Ini kadang ini memang aja temporer aja, karena perlu aja. Nah, Pak Hakim, ulun banyak tanggungan, ulun minta lawan pian roti, ulun minta lawan pian roti 10 biji. Roti 10. Terus minta roti 10, minta daging 5, duit 2 dirham. Roti 10, daging 5, duit 2 dirham. 2 dirham. Ujar hakim, zuhur datang. Aja kena. Datang zuhur, asar lagi, didatangi lagi asar. Bayangkan menunggu itu, ya kalau zuhur berapa jam, ke asar berapa jam lagi. Begitu sampai asar, ujar hakim kada jadi. Kurang ajarnya hakim ini. Kada diunjukinya. Bulik orang miskin ini tadi, bulik dalam keadaan kecewa. Di perjalanan ketemu ada orang Nasrani di muka rumah, santai rupanya orang Nasrani. Langsung didatangi orang Nasrani itu. Pak Jar, ini bulan Asyura, ini Asyura nih, dengan kehormatan bihaqqi Asyura, dengan kehormatan, dengan berkat Asyura, ulun minta tolong lawan pian bari ulun. Rupanya nah ini jujur orangnya, ulun minta sesuatu lawan pian dengan Asyura ini, ulun minta sesuatu dengan pian dengan berkat Asyura, bari ulun. Apakah pian bari sesuatu ulun? Hadang dulu aja orang Nasrani ini, ika menyambat Asyura tadi dengan hak Asyura. Aku kada tahu Asyura. Ujar orang Nasrani ini, tunggu dulu, hadang dulu, coba pengjelaskan tentang Asyura. Rupanya orang fakir ini menjelaskan seadanya pengetahuannya. Rupanya orang Nasrani ini takajud, umat luar biasa Asyura inilah. Aku mendengar penjelasan ikam tentang fadilah Asyura, fadilah keistimewaan
keutamaan memberi orang di bulan Asyura, di hari ke-10 bulan Muharram, keistimewaannya membagi-bagi duit, membagi-bagi harta di hari Asyura ini luar biasa lah, ujar orang Nasrani tadi. Nah sekarang aku sudah mendengar penjelasan Ikam tentang keistimewaan. Aku hendak mengamalkan yang itu. Sekarang Ikam minta apa? Sambat hajat Ikam apa? Apa hajat Ikam? Nah di sini ujar ulun tadi jujur, yang pakir ini bukan jadi profesi. Coba profesi kan dilipat gandakannya, mengambil kesempatan. Tetap disambatnya ulun minta 10 roti, 5 daging, 2 dirham. Itu aja. Kalau orang anu kan intam 10 anu nih, aku minta mobil, minta itu ya kalau ini kada minta 10 roti, 5 daging, 2 dirham. Jadi ujar orang Nasrani tadi kayak ini aja, pian jangan datang, ini kan Asyura ini kan setahun sekali, kayak ini aja, pian datang setiap bulan ke sini, saking anunya sudah bersyukurnya. Kalau Asyura nyata sudah ujar sidin, nah tiap bulan datang, pian ulun bari bukan 10 roti, 10 pak roti berarti 100 kalau tuh. Nah daging 100. Tadi 5 dibari daging 100, duit 20 dirham. Itu jangan mengambil setiap Asyura, setiap bulan gasan pian dan gasan anak pian. Pokoknya ulun jamin setiap itu. Setiap bulan pian datang ulun bari 10 pak roti, daging ulun tambahi jadi 100, duitnya 20 dirham. Itu bukan setiap Asyura aja. Tanda ulun terima kasih lawan pian, mengenal Asyura itu dari pian, ditambahi setiap bulan. Selesai, fakir miskin bulik dengan senang, si Kodi bermimpi. Dalam mimpi mendengar suara, angkat kepala Ikam, diangkat kepala, melihat dua istana luar biasa. Satu istana batak-bataknya ini langsung dinding-dindingnya dari emas dan perak, yang satunya dari jamrud merah. Tahajud ini gasan siapa ini? Bersuara itu, ini gasan Ikam sebujurnya. Jika Ikam bujur-bujur dengan yatim tadi memberi langsung, tapi ini kada lagi berpindah lawan orang Nasrani itu. Terbangun inya, besukan didatangi, rupanya di alamat mimpi kah atau kayak apakah didatangi Nasrani itu. Nasrani, Ikam begawi apa malam tadi jar jadi dapat di mana Ikam tahu? Aku bekesahai mimpinya. Oh ya Nasrani, memang aku ada mana anak orang yatim itu, aku ikhlas, aku kada ada apa-apa, aku cuma akan itunya aja. Kayak ini aja ujar hakim tadi, hakim kalau kau aja membeli orang. Nah kayak ini aja, aku 1000 dirham, 1000 dirham kutukari yang gawian Ikam tuh amal Ikam tuh kada jadi Ikam, aku aja yang mempindah ke aku pemberian Tuhan yang dua istana tuh kena bakal gasan aku aja, tapi kutukari 1000 kalinya 1000 dirham. Apa ujar orang Nasrani? Kullu makbulin golin, amun sudah diterima oleh Allah Ta'ala, yang sesuatu yang sudah diterima itu harganya larang, kada kau diapa-apai. Tuhan yang menerima, larang, harganya larang. Jangankan 1000 dirham, dunia nih seisinya Ikam unjuk akan aku biar kada, ujar orang Cuma hakim ini hebat lagi, ini kan Islam, kalau tuh ini orang Nasrani, Ikam biar kayak apa, amal Ikam kada bakalan dapat. Kada bakal Ikam kada Islam, sebab persyaratannya Islam dulu, ya kan kayak itu. Nah, saya sini dengari aku. Sudah ketetapan Tuhan tuh kada kawa lagi. Kalau sudah sinar itu di berbunyi itu pasti berbunyi. Kada kawa dia apa-apa lagi. Aku sudah diterima Allah Ta'ala amalku. Nah, dengari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi kurangnya, aku sudah berislam, beriman. Aku sugih, aku beriman, dibari sudah itu. Nah,
Kada kawa lagi bapak dia boleh hakim selesai dibawa ke pengadilan. Kayak apa bawa ke pengadilan? Istana ampun Tuhan di dalam. Coba kan diadili. Enggak apa nama ambil istana rebut ya. Kalau di dunia bisa aja merebut tanah orang ya kalau mengambil tanah orang. Kalau itu kayak apa mengambilnya? Nah saya kira inilah mudah-mudahan ini dorongan kita di hari Asyura itu mudah-mudahan kita bisa berbagi. Yang kada berduit kau aja kalau berbagi menurut kisah tadi. Yang berduit ya tadi khususan untuk anak-anak bini kita kalau berduit aja dibari hari itu nah kayak apakah asal jangan berhutang nih Pak duit pian yang hasil menjual tanah ingat-ingatlah duit hasil jual tanah yang berapa M Pak berapa M. Saya kira ini dulu minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك صلى الله عليه وسلم الحمد لله.